Dan itu tidak rusak tubuhnya. Kenapa? Karena dilindungi oleh makhluk cahaya, disebut dengan Jibril. Jibril kan cahaya. Tapi cahayanya Jibril itu dikalahkan oleh cahayanya Muhammad. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Tidak ada, Pak. Semua makanan dari nur Muhammad. Kambing itu dari nur Muhammad yang kita selalu takuti, bilang kolesterol, tekanan. Obatnya gampang, Pak. Bacakan sholawat. Kasih tahu kau dari mana asalnya. Kau dari nur Muhammad. Saya pun dari nur Muhammad. Kau ketemu, jadilah obat dan jadilah nur Muhammad. Tidak bakalan kena kolesterol. Yana tunasa tomatat teriolo alai Pak Burah. Tapahan. Ya kau demo patapahan lima kun rutongan. Iya komeki man redende. Iya lo tak pakai. Ambil kambing itu, kemudian cium, bacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru kasih tahu. Ya komeki pa bicara ya kada banyak polo ko nuru Muhammad ipancagi, polo to ko ka nuru Muhammad ipancagi. Tama ko musirun tu mencipa bo. Tandre ini dena solani kita. Dan itu dipakai orang Arab dari dulu. Ya na tunah kada alai Pak Bura tapi dicium dulu baru ditelan. Ya na tunah kada andre alusuna alai jo alusuna. Nasaba alusuna itu polo kinuru Muhammad. Yo puto nak mondre dah samawari gigi ni mau. Itu kan dia datang. Dah. Iya. Pada miko meki mapuasa. Orang yang mau sahur, Pak. Dia mengambil makanan baru dia cium baru dia telan. Baca salawat atau la ilaha illallah. Kemudian dia makan. Pasti dia nama dodo nyawa. Ada orang itu tidak lapar tapi madodo nyawa. Beli sandre mana? Meliwasa kok nasa itu. Oh ya, buruk kan. Sebenarnya dia tidak kasih makan ruhnya. Dari situlah kenapa inna a'taina dibaca kemudian tarik nafas, kemudian telan. Itu bisa bertahan 1 hari tidak makan tidak apa. Sebenarnya makanan ini kita cuma terformat, Pak. Tidak makan 30 hari itu tidak apa-apa. Coba baca sejarahnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? 300 berapa? 360 tahun. Dia tidur tidak pernah makan, tidak minum tapi tidak mati. Ashabul Kahfi. Iya. Tidak mati. Cuma kita selalu makan. Makanan itu kalau tidak makan kita mati. Bukan, Pak. Tidak ada pengaruhnya. Kalau orang takut. Tapi saya tidak kasih tahu kuncinya ke sini. Iya, kuncinya kan di sini deh. Coba kan. Makanya makan itu jangan lebih dari sepertiga mut. Kalau saya makan lebih dari sepertiga mut itu sudah drop. Iya. Jangan lebih dari sepertiga mut, Pak. Sebenarnya kalau makan banyak itu kita drop. Kalau kita tidak makan 7 suap atau 21 suap saja, kalau makan 2 kali makan dengan 21 suap, insya Allah itu biar 2 hari 2 malam tidak makan tidak apa-apa. Bisa tuh. Ada kan air juga di sini yang tidak mau kering. Al-Kausar tuh. Itu juga yang dipakai. Satu-satunya air nanti mau diambil baru muncul kan itu. Mata air dalam diri. Nah, makanya orang tua dulu pakai. Imam-imam kita di sini mungkin masih pakai itu. Yang air itu. Begitu. Ya. Dan itu sudah diteliti, Pak. Air yang menjadi obat itu kan 4. Yang pertama air Sam-Sam, yang kedua ini, yang ketiga air Al-Quran, air hujan di bulan 4. Kemudian air laut. Kan itu obat. Kemudian ini nanti tidak selesai ceritanya. Jadi Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Naiknya Nabi ini melintasi langit ke langit. Nah masalahnya begini, Pak.
malaikat itu kan tinggal di langit. Mana yang dimasuk langit? Karena asal langit. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti langit pertama ini yang dihiasi dengan bintang. Tapi menurut ahli, bintang yang paling dekat dari bumi itu kalau perjalanannya pakai cahaya kecepatannya itu 1 juta tahun baru bisa sampai. Baru langit pertama ini. Nah langit ketujuh, coba ini yang tidak bisa Pak ditembus ini. Makanya pakai subhanalladzi asra bi abdihi. Pakai kalimat subhan. Kan ada pakai sabbah. Lillahi ma fis samawati. Ada pakai subhanalladzi asra bi abdihi. Itu kan beda. Jadi Rona Bita memang lintas dimensi. Kemudian Nabi dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha kemudian melangkah ke alam istawa. Di alam istawa Allah Rasulullah mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Kemudian Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-solihin. Coba. Tahiyat itu adalah dialog Rasulullah dengan Allah. Makanya tidak boleh disambung-sambung. Ada yang baca kok tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu kan begitu. Padahal at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul. Itu ucapannya Rasulullah. Agama Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tahu bahasa Arab, di situ kalimat alaika dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan mukhatab. Kalimat mukhatab. Mukhatab itu tidak ada jarak yang disalami dengan yang mengucapkan salam. Makanya Rasulullah itu tidak mengatakan assalamu alaika. Alaika itu tidak ada jarak. Ketemu langsung dengan Allah. Nabi Musa itu cuma bicara langsung dengan Allah, tidak pernah ketemu. Itu ini maka radio ni Nabi Musa, ia Nabi Tasir untuk langsung. Situ mulianya Nabi. Hanya Rasulullah mengatakan, Allah kan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah s-solihin. Seandainya saya Pak, tidak. Kalau Allah sudah mengatakan assalamu alayka wassalamano, pasti saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Nabi tidak, dia masih mengatakan assalamu alayna, ya Allah selamatkan aku, wa ala ibadillahi s-solihin, dan hambamu yang saleh, umatku ya Allah. Kita sudah diikutkan di situ. Ia natunah kadapa hadiki agamu jallo kede pak jallo ni jallo. Kan di situ. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Yang ada yang putar-putar. Aduh, juga putar-putar begini. Kalau saya tidak permasalahkan. Karena memang ada bahwa bergerak, cuma bergerak itu bagaimana wallahu a'lam. Kalau kita kaji dalam beberapa literatur, saya pernah baca. Ada yang mengatakan Nabi itu ketika syahadat bergerak tangannya bukan karena menggerakkan, tapi karena gemetar pada saat dia syahadat. Sehingga tangannya itu bergerak karena getarnya. Ada yang mengatakan menulis lafaz Allah. Ada yang mengatakan ketika menyebut nama Allah itu bergetar. Karena wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka bergetar.
Itu tanda orang beriman, Pak. Makanya jangan bilang, saya sudah beriman. Oh, tunggu dulu, bos. Kalau saya Islam, cocok. Tapi kalau saya beriman, oh, enggak bisa. Jangan katakan saya beriman. Kenapa? Tanda orang yang beriman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, wajilat, bergetar. Saya kasih contoh ya, bahasa sederhananya. Orang kalau pacaran, Pak, kong kana dara malada na poji. Misalnya asanna nikah, rahmatia. Kenapa maka dete rahmatia? Rahmatia. Kenapa? Karena dia cinta. Pasti ada muncul di sini. Kong kana dara malada na poji atau kakalolo malada na poji na pita posana Ahmad. Langsung itu namanya bergetar. Ya ku tapi asanna po Allah Ta'ala na tidak bergetar berarti kita belum beriman. Itu Al-Quran yang sebutkan. Nah, makanya kok makadai Pak Bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia baru baku berarti hanya Islam belum beriman. Susahnya itu iman, Pak, karena Allah yang pegang. Makanya tapi standar iman ada rendah, ada tinggi-tinggi sedikit, ada tinggi sekali. Orang itu sebenarnya tidak ada batas kesabarannya. Yang ada batasnya itu iman. Semakin rendah iman, batas kesabarannya semakin rendah. Ya kung kataw makanan mo itu sakbara ay kamato batas na tanya sakbara terbatas apa begitu. Iya. Jadi bukan sabar yang terbatas, yang di batas kesabaran itu dia mengikut ke iman. Kalau imannya kuat, batas kesabarannya kuat. Makanya Rasulullah itu di pokoknya makku manibatin atena Rasulullah, tapi Nabi tetap bersama. Kenapa? Karena imannya kuat. Yang kita mau cari sebenarnya adalah iman yang memiliki standar. Jadi ini standar tepat. Jadi iman yang memberi pengaruh pada Nabi Yusuf. Makanya Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Kenapa ketemu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bendahara, pengelola negara. Makanya Nabi ketika di Madinah membangun negara, itu luar biasa. Pengelolaan manajemen keuangan karena sudah belajar sama bendahara, sama Yusuf, Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu hebat, Pak. Kenapa? Yang pertama umurnya ada yang mengatakan 19, saya mengatakan 21. 21 tahun diajak berzina oleh wanita paling cantik, bangsawan, di tempat sunyi, tidak ada orang yang menyaksikan, dan diancam ditahan kalau dia tidak berzina. Tapi Nabi Yusuf tidak. Angka gakalolo kira-kira kok kampung. Anak darah cantik, ajak berzina, berdua-duaan saja, dia gak tahu-tahu orangnya cantik. Nah cantiknya itu Mesir, Pak. Oh, bukan standar Indonesia. Kalau standar Mesir itu luar biasa. Makanya orang Mesir itu ke 10 joka anak darah, 20 mah cantik. Karena biar bayangannya cantik juga. Iya, itu cantiknya orang Mesir. Ya ke Indonesia, Pak. Oh, enggak. 100 lewat, semuanya tidak ada cantik. Kalau orang Mesir bilang begitu. Iya. Iya. Jadi makanya itu Mesir, Pak. Dari Nabi Yusuf itu tidak terpengaruh. Padahal dia anak muda. Coba. Bahkan diancam dan tahu pasti maka dia kalau saya tidak melakukan, saya akan ditahan dan dipenjara, dan pasti kan dipenjara. Tapi dia tidak. Itu imannya Nabi Yusuf. Itu yang mau diikuti, Pak. Coba. Makanya Rasul disuruh ketemu dengan Nabi Yusuf. Ada juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kenapa ketemu dengan Nabi Yahya? Nabi Idris. Itu Nabi Idris, Pak. Nabi yang sangat mudah. Mudahnya itu ketika dia disuruh menikah sama bapaknya menikah. Tapi pas pengantin baru apa yang dia bilang? Wala zikrullahu akbar. Masih lagi enak kalau saya berzikir daripada berhubungan. Coba. Itulah yang mau ditarik dalam sholat. Nikmatnya takbir, nikmatnya ruku, itu yang mau diambil. Ya, tapi itu kan Nabi tahu. Kalau kita Allahu Akbar, ting 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 ting, wah lemas ya Rodi kata. Itu begitu, terganggu juga. Itulah sholat kita.
Jadi masalah. Biar orang bersih ditahu, asing. Ya ini orang berasingan juga tahu apa tadi. Ini beralih di sholat ini. Ini. Ya itulah sholat kita. Makanya sholat kita sebenarnya itu tidak usahlah terlalu ini. Pasti makanya kita diminta berjamaah lah. Kalau sholat sendiri kan pertanggungjawabannya berat. Kalau dapat 3 ya 3 saja dihitung. Tapi kalau berjamaah kan masih kelompok. Sama dengan senter Pak. Kalau ada senter 10 baterainya dengan 1. Kalau baterai mati kalau 1 Pak tidak menyala nih senternya. Tapi kalau 10 nak ada baterai mati simpan di tengah masih menyala itu. Nah begitu. Ya dia kong kapak berjamaah gimpe acili ke bawah ke tengah insyaallah. Itu dapat bagian. Kan begitu. Itu maknanya sholatul jama'atu afdalu min salatil fasli. Kenapa? Nabi mengatakan selipan saja. Pokoknya kasih rapat. Nanti kau ikut semua di situ. Karena malaikat yang doakan. Sama je tadi baterai mati. Nah kalau sendiri je baterai mati cedek. Pertama dia nak tu apa madodo tu sentre. Yo pokok 10 inang ke baterai mati cili ke bawah ya. Tu mau. Kan begitu. Sebenarnya begitu kuncinya. Analoginya sederhana Pak. Makanya kita disuruh. Kenapa disuruh di depan? Karena di depan itu yang pertama diperiksa. Yang di belakang itu belakangan. Makanya kalau orang antri di bank selalu mau ambil nomor yang paling depan supaya tidak lama menunggu. Cuma makanya Nabi mengatakan seandainya kau tahu keutamaan saf yang di depan, kau akan mau diundi supaya maju ke depan. Sama aja kalau antri di bank. Kalau kita mau cari uang, nah boy nomor 100, nah baru nomor 3 dipanggil, bahaya masih lama ini. Kalau ada yang kasih ini nomor 2 kau ambil, langsung lompat. Kenapa? Makanya orang seandainya dia tahu saf yang paling depan itu luar biasa. Cuma kadang-kadang Pak ada orang ditarik sajadahnya maju, orangnya tidak mau maju. Pada sapi melo igiri matupu mako, padahal tidak disuruh jadi imam, disuruh saja maju. Itu susahnya. Padahal belanan ala lagi boleh bolana. Jalan kaki dari rumahnya 100 meter. Tinggal 2 langkah ke depan tidak maju. Kenapa? Karena itu hidayah. Beda Pak. Kecuali didorong jadi imam ya boleh lah. Masalah waktu bahkan ada yang lebih parah, sudah maju dia orang mundur lagi. Parah kata. Dan itu. Ini nih penting. Makanya tapi ingat saf yang paling bagus untuk laki-laki di depan, dan yang di depan yang paling bagus adalah ashabul yamin, yang sebelah kanannya imam. Karena itu yang pertama diperiksa. Tapi jangan juga pakai standar itu Pak, nanti kosong di sini. Maka bagi pekok ya kalian Ustaz, itu imannya lo sunnah. Begitu. Makanya fadilah itu tidak bisa kita sejajarkan dengan hukum. Makanya bicara agama itu ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan, ada kajian mustahabnya, ada kajian fikihnya. Kalau dicampur-campur bisa jadi rancu Pak, bisa jadi rancu. Banyak masalah itu kalau dikaji secara ini tidak bisa. Makanya saya bilang ada standar mustahab. Sama dengan kalau kita pakai yang terbaik bagaimana? Sehingga di warung makan, selesai makan baru bayar. Itu standar halal. Tapi kalau standar tasawuf enggak, bayar dulu baru makan. Kenapa? Apa bedanya kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah ambil baru kau minta? Kan sama kalau kau singgah di warung makan dulu baru bayar. Kan begitu. Kita kan nanti tusuk gigi berapa Mas? Di KFC itu Pak, bayar dulu baru makan. Yahudi punya sistem Islami sempurna, kita yang orang Islam acak-acakan. Coba. Ini standar kecil Pak ini. Sama dengan ke WC masjid. Kadang kalau kita naik mobil kemudian buang air kecil sehingga di WC masjid. Kalau dalam tasawuf itu pantangan. Kalau dalam fikih tidak apa-apa, sehingga buang air kecil di WC masjid, berwudu dulu baru pergi. Karena kalau hanya sehingga buang air kecil makruh. Tapi kalau berwudu itu sunnah. Makanya lakukan sunnahnya supaya makruhnya hilang. Itu Syafi'i. Itu kan standar hukum saja toh. Makanya saya bilang standar hukum begitu, hal-hal sederhana. Cuma kadang-kala kan kita tidak hiraukan itu. Sama dengan makanan. Kita ambil apa? Mulai dari standar yang paling selamat, yang penting halal. Kan begitu.
Nanti masuknya ada berkahnya. Bagaimana dibilang berkah? Ini orang ulama tasawuf mengatakan, orang sidangkan makan minuman seperti ini itu baru halal, belum berkah. Nanti dia persilahkan baru berkah. Jadi kalau orang tuangkan air panas, kalau dia tidak mengatakan silahkan diminum, jangan minum, itu baru halal, belum berkah. Makanya orang tua dulu kalau dia langsung sudah tuangkan, dia bilang bismillah, kan begitu. Bismillah ke, tabe minum, itu baru berkah. Jadi tidak semua yang halal itu berkah. Kalau ada ibu hamil, nanti dia makan minum kalau dipersilahkan. Namo tapalinna agagai ko jaji itu anaknya nanti lahir. Namo tapalinna kagagaga, dia tidak akan ambil kecuali disuruh ambil. Minta apa makun reko mengidangi maco. Tapi dia tuh nakok sama Rinda deh. Budi, kan itu. Situ kuncinya Pak. Sederhana sekali. Dan saya kasih tahu, kunci dalam agama itu sebenarnya sederhana. Yang penting kita mau jalani. Sama dengan wudhu Pak. Kalau dalam tasawuf, wudhu itu batal, kotor kalau kita sudah berbohong. Maka di kuburan yang mau pakai mak beli jenik, mau aja mau pakai mas sempaya. Karena itu sudah kotor. Karena wudhu itu at-tuhur bukan an-nadhafah. Karena kalau kau punya najis di tanganmu, bersihkan dulu baru berwudu. Berarti wudu tidak membersihkan najis. Makanya kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, kan wudu tidak batal. Cuma tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najisnya, tidak usah berwudu. Kan begitu. Jangan kita kalau injak tai ayam, woi batal jenekku, padahal tidak batal. Cuma kau tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najis itu, tidak usah ulangi wudumu karena wudumu tidak batal. Kan begitu. Coba. Jadi wudu itu tidak menghilangkan, tidak membersihkan. Karena kalau ada najis di tangan, bersihkan dulu najismu baru berwudu. Kan begitu. Berarti wudu membersihkan secara hakiki. Ini tuh nak ada Gurutta, ya kupure mau pakai mak beli jenik, mau jumpa pakai masam pajak, mencari penting. Makanya kebersihan itu kan ada 4. Yang pertama an-nadhafah, yang kedua at-tuhuru, yang ketiga tazkiyah, yang keempat as-zakah. Ini yang penting ini. Kalau mau sholat Pak, bersihkan 4-4-nya ini. Yang pertama an-nadhafah, kotoran. Periksa dulu baju. Oh, ada najisnya? Oh, tidak ada. Bersih lahiriah. Bersih hakikinya baju. Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli baju 10 dirham, 1 dirham uang haram dan 9 dirham uang halal, kemudian baju itu dia pakai sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu bahaya. Makanya baju yang diberikan caleg hati-hati. Iya. Nabi tidak mengatakan sholatnya tidak sah, karena bukan antara hukum sah, tapi Nabi mengatakan sholatnya tidak diterima. Beda, diterima dengan sah. Kalau sah bicara hukum, kalau diterima itu urusan Allah. Nah, ini parahnya. Makanya periksa baju yang kita mau pakai. Ada 2 haram, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ini Masya Allah. Ya, Bapak dong, silakan. Jadi mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ini kan kalau bicara haram ya. Jadi baju yang kita pakai periksa dulu najisnya. Kalau sudah bersih, periksa sumbernya. Akan namanya haram li ghairiha. Kalau li zatiha kan bendanya. Anjing li zatiha, darah li zatiha. Cuma ada anjing Pak yang berdebat orang. Sampai kiai itu stres. Anjing laut. Ya. Jelas bahwa anjing itu haram, dagingnya haram, dan itu najis. Tapi laut airnya bersih dan binatang yang ada di dalamnya halal dan bangkainya halal. Persoalannya anjing laut bagaimana? Kalau mukanya dilihat anjing, kalau badannya ikan. Ini masalah. Stres Pak Kiai itu. Dia mau hukumi haram, Rasul bilang
binatang di dalamnya halal. Ini bagaimana? Makanya kiai yang mengharamkan anjing laut karena dia melihat mukanya. Tapi kiai yang menghalalkan anjing laut yang melihat badannya. Karena badannya seperti ikan, kepalanya seperti anjing. Makanya coba ini yang bikin kiai stres itu, Pak. Itu hukum anjing laut itu. Nah, kemudian makanya kalau pakaian, tapi saya kasih tahu, misalnya kita menjual di pasar, kita jual gula, tidak cukup 1 liter atau 1 kilo. Kita mengatakan, berapa 1 kilo, Bu? 25.000. Padahal tidak cukup 1 kilo. Dikurangi 2 strap atau 3 strap. Dengan alasan ada plastik. Uang penghasilan dari itu kan ada yang haram. Yang 2 strap itu yang haram. Ketika uang itu diambil dipakai belikan baju tadi ini. Kemudian itu yang dipakai sholat, itu namanya haram li ghairiha. Ini yang bahaya. Mulai stressing. Waduh, parah ini. mulai stres itu, mulai stres. Ini kalau ngaji tasawuf sudah masuk ke sini, Itu lari ke situ, mulai melari itu. Jadi kalau tasawuf lari ke situ, Pak, bukan fikih lari ke situ, tasawuf. Begini, ulama sufi mengatakan kalau ada pakaianmu, pantaskah kau pakai sholat? Kalau ada pakaianmu tidak pantas kau pakai ketemu dengan Pak Bupati atau Pak Wali Kota, mestinya pakaian itu lebih tidak pantas kau pakai berhadapan dengan Allah. Coba. Ya kau angka wajujumu masiri kau pakai siruntuk Pak Bupati, mestinya lebih masiri kau pakai masuk pajak. Ibu-ibu biasa melanggar ini. Dasterna, ya mau pakai masuk subolo, mau pakai masuk supusa, ya mau pakai mak baja balik, udah mak bisa penih, napak kebab lima pada dasterna, masuk waktu sholat, langsung berwudu, tinggal dilapisi talkum. Padahal pakaian yang di dalamnya sudah dilapkan ke sini kemari. Padahal dia malu pakai ke pasar, tapi dia tidak malu pakai bertemu dengan Allah. Itu kematangan spiritual. Ini baru standar saat ini. Makanya periksa dulu sholat kan nanti. Pak Haji. Kemudian yang kedua, ini tadi wudu. Makanya tadi an-nadhafah itu kotoran. Yang ketiga at-tuhuru. At-tuhuru satrul iman. Itu satru bagian. Makanya orang yang berbohong sebenarnya disuruh berwudu. Dalam hakikat, bukan dalam syariat ya. Kita tidak bicara syariat dulu ini. Wudu itu tidak membatal, sebenarnya begini, berbohong, marah, melihat wanita dalam tasawuf itu batal wudu. Artinya batalnya itu wudumu kotor. Makanya ada namanya jadidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu tidak batal, tapi masih berwudu. Kenapa? Untuk memperkuat energi wudu. Kenapa wudu tidak membersihkan yang kotor? Bagaimana caranya? Cuci kedua tangan, kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kenapa? Ini yang berdosa semua, Pak. Bicara ini yang hidup. Nah, itu juga. Kemudian mata, di situ juga dosanya. Kepala pikiran, telinga pendengaran, tangan yang berbuat, kaki yang jalan. Kena tunakkan jenek terluka. Artinya terpelihara matanya tidak melihat dengan syahwat. Telinganya terpelihara tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Ia kota jagai ini mata tak jagai do cilita pikirat tamakanja atit tade napatu masikiri napaki kata bere depat dan tak bere nasi sambu bere. Tapi ya kok kajili-jili. Namo pura kata bere Allah. Wah, lesemo apa ya tuh? Kenapa? Karena memang sudah jalan. Kan di situ. Ini intinya. Agak berat itu. Jadi makanya ada waktu-waktu itu kita harus latihan sholat. Kapan? 1/2 malam. Latihan. Di saat kita sudah bisa mendengarkan detik di jam itu, tak, 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 tak. Kita bisa dengar itu, berarti resonansi kalbu sudah kuat. Itu suara kalau di malam itu terresonansi kuat itu. Okon itu makan jati sempanya. Kemudian ini baru wudu ya, masih ada satu, masih ada ini kalbu. Ini yang bahaya.
Jadi kalau ia kau paci lahiran maka dia an-nadhafah. Ia kau paci hakiki maka dia at-tuhuru. Ia kau paci ngati maka dia at-tazkiyah. Paci ngati sih. Kenapa dua nak pacingi? Ati. Makanya ya kung kataw si salah nalau mas sampajang dini tarima sampajan. La yahillu lil muslimin an yahjur ahaku fawqa salasalayan. Coba bahayanya. Yan tu ampai makna nabi ya ko si salah ko bainemu nadapi waktu sampajang aja lalu naliwangi karena kapan menyeberang ke waktu sholat naganggu sampajammu. Jadi wat dicok dok baineta pemangaribi aja nadapi isah. Angka apa aja tahu cok dok ya ko mangaribi na cok dok bali mangaribi deh pada main. Kan gitu. Itu ndak boleh karena jangan melewati. Kenapa kita di dalam sholat itu disuruh saling memaafkan sebenarnya karena kalbu yang tidak terkoneksi. Ukur ini berat ini. Kemudian ada masih satu, saya percepatin. Masih ada satu. Jadi an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah hati. Kalau dia nagaga tewa si salah, dia nagaga tau tewa mapangewang, maka anjak malappa hati sudah tenang, sudah sakinah. Ada lagi satu, namanya az-zakah, makanan. Sekak, namo tadi saywarat tak kasih ratu, kode nasu sekak dan tetap macarepa. Ketika dia masuk tetap kotor. Kenapa? Man a'kalal haram lan tuqbalu sholata wa dua arba'ina yauman mania. Ya kong katau manre andre haram, patapulo sona patapulo wanina dini tadi masampajana lolo padong. Ini yang bahaya. Ini agak berat. Kalau sudah kita selamat yang empat ini asam pajan, insya Allah. Matuju itu, Pak. Kenapa ulama, lo mak baca doang, mak buku andre. Saya punya guru itu kalau pergi baca doa, dia bawa nasi, mak bawa rantal lo mak baca doang. Angka gay mango ko sama rinda lo mak baca doa bawa rantal. Nggak ada. Iya, nama kena Andre no lirangi. Saya pernah kasih tahu, pakai mana ke bawah ki Andre, namanya Sandra Koro. Saya takut nak kalau dia tidak keluarkan zakat hartanya kemudian dia makan. Coba. 40 hari di dalam perut baru habis. Nah itu mengganggu sholat. 1 hari kita makan di situ mengganggu ibadah 40 hari. Bayangkan. Ini yang susah. Maret gini bangun lagi sudah begini untungnya Pak Bu kita tidak lari ke standar tasawuf kalau sholat, kita selalu lari ke standar hukum. Tapi untuk orang tuaku yang hadir di tempat ini lari ke standar tasawuf dulu. Jadi tingkatkan ibadah kita, jangan selalu dihukum terus, lari ke hakikat sedikit. Supaya kita, seandainya Allah menerima sholat kita Pak seperti pakelar mobil, saya kira untuk pakelar oto, asal, jauh di mana? Siapa ni kilometer na? Taisangan niyawa, maka do di karena, agak begitu. Napores sama na kekurangan na, napa makada? Siapa menyangka na kumakoy? Itu pakelar oto yun. Itu seandainya Allah menerima sholat kita dengan begitu, manreko andre haram, pura ko makbalona, mak pangewako, mak kita ko makalilem, engkau tu pakai ngimu pakai maga ya, coba, sampai jamu tak kalupa, ya munri mangolo nawaran paramu mengerah. Seandainya Allah menerima sholat kita begitu, hancurlah kita. Tapi Nabi minta, ya Allah panggil hamba. Panggil umatku menghadap kepadamu. Berikan aku keistimewaan untuk bisa memberi syafaat. Aku yang meminta supaya kelak aku bisa tambah ini. Apa kata Allah? Makanya di dalam doa itu wassarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang kita lupakan, Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan, wahai hamba, wahai umatku, ketika engkau mendengarkan azan, maka jawab azan. Dan bacalah doa sesudah azan, kalau engkau akan mendapatkan syafaat.
Karena di dalam kalimat wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'a wa ba'su maqama mahmudan alladhi wa'adata, itu Nabi minta, aku diberikan keistimewaan khusus untuk bisa memberi syafaat. Nanti di hadapan Allah, aku yang akan memintakan di hadapan Allah supaya sempurna apa yang telah kau lakukan. Makanya kenapa kita disuruh diam kalau ada orang mengumandangkan azan? Jawab azan dan membaca doa. Karena di situ ada kalimat wasyarafa wa darajat aliyatan rafi'ah. Satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan berdoa tapi dia tidak meminta. Nabi Isa diberi kesempatan berdoa, dia meminta di dunia. Nabi Adam diberikan kesempatan, dia meminta. Nabi Musa diberi kesempatan, dia meminta. Rasulullah mengatakan, tidak ya Allah, aku sisakan untuk umatku kelak di hari kemudian. Coba. Berbolak-balik malaikat menyuruh Muhammad minta. Ketika dilempar di Taif, dia tidak meminta. Ketika menjelang wafatnya merasakan sakratul maut, apa kata Nabi? Ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku, jangan kau sisakan untuk umatku. Allah mengatakan tidak, aku hanya merubahnya menjadi pengampunan Muhammad untuk umatku. Itulah Rasulullah. Dan ini penting Pak. Makanya setiap kita selesai sholat, sebenarnya ada zikir-zikir sesudah sholat itu penting, tapi kadang kita tidak amalkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat keluar. Kalau top kamu kita nak lupa tamat Quran mabir salam manggil lupa nama masuk mengulos saliwa memang di sandalan. Kenapa begitu? Iya, tinggallah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Karena dosanya orang sholat itu ada 3. Dosa lafaz yang tidak benar ketika dia baca lafaz, dosa ingatan kepada Allah, dia menghadap kepada Allah padahal dia ingat rezeki hartanya, urusannya, kemudian dosa gerakan yang tidak sempurna. Maka kita istighfar 3 kali karena 3 kesalahan dalam sholat yang kita lakukan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kalau maghrib dengan subuh 10 kali? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca di waktu pagi 10 kali dan petang 10 kali, walaupun sebesar buih di lautan dosanya Allah akan mengampuni. Kemudian Allahumma ajirna minan nar kalau jamak, Allahumma ajirni kalau sendiri. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa dibaca? Rasulullah ketika dari Isra Mi'raj berjalan-jalan di neraka melihat semua siksaan. Pas keluar di pintu neraka dia balik tanya neraka, adakah doa yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka memberitahu, suruh Muhammad umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, maka aku yang akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itulah sehingga dimasukkan sesudah sholat bacaan itu supaya pintu neraka itu tertutup rapat. Cuma kadang kita tidak baca. Kan itu intinya Pak. Makanya sebenarnya zikir yang disimpan Imam Nawawi ad-Dimashqi yang menjadi silabus zikir al-azkar Imam Nawawi itu bukan zikir sembarang. Itu besar pengaruhnya masuk ke dalam sholat. Besar pengaruhnya. Sama orang yang bikin laporan Pak, tidak ada masuk dalam laporan, tapi itu pelengkap. Kenapa kalau bikin kue ulang tahun itu dibikinkan banyak sekali embel-embelnya, padahal yang pokok cuma 23 tahun itu. Tapi kenapa dikasih embel-embel? Supaya dia mulus diterima. Begitu juga sebenarnya sholat. Kenapa ada zikir-zikir ini? Karena itu pelengkap dari semua kekurangan yang ada. Kenapa dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33? Karena menurut ulama 50 rakaat salat yang diterima turun menjadi 5, kemudian dari 5 itu hanya menjadi 17 rakaat. 17 ditambah 33 itu 50 jumlahnya. Dia mengatakan salat yang 50 diterima oleh Rasulullah menjadi 17 rakaat itu disempurnakan tetap 50 rakaat dari zikir subhanallah yang 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? Itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu muqayyad. Saya kira ini penting saya sampaikan Pak. Ini sudah saya 2 jam ceramah ini. Ya? Hah? Ini, iya. Saya kasih kunci terakhir. Saya kasih kode gaga tu lemala ceramahku pamula nala tu capan. Iya to natal.
Iya, kode itu lemale makun rotongan. Saya kasih satu kunci saja kamu. Saya prinsip dari guru saya, itu yang saya pakai. Yang penting mas sempajang jodoh. Kuncinya di sini. Aja tata aja nih maka harus bagus, tidak. Laksanakan nanti kita di situ semakin mendekat. Berarti kita jangan dulu. Ya kung kapaboto ya sempajang. Parampok sempajang. Iya. Aja tata aja nyaleta sadar napa mas sempajang onda bisa. Nih kata maka da dejo sempajang Ustadz nasehat. Oh dia pagi dulu lima deceng tidak sempajang. Orang yang sholat itu tinggal satu pelanggarannya kalau dia berdosa. Tapi ya kodeta sempajat tabototo dua pelanggaran maka dia malaikat enak maciga umimah. Iya. Kuncinya kan begitu. Makanya Gurutta Ustadz Yusuf kali sidendrek aga napau namo pek ko jana ampe mo ko masampajam mo ko na angkamu tu decen. Magai satu-satunya ibadah yang mengambil sisi kiri dan kanan cuma sholat. Saya kasih tahu orang zikir itu tidak terhapus dosanya, hanya pahalanya bertambah. Tapi orang sholat itu dapat dua, dosanya dihapuskan, pahalanya bertambah. Nah timbangan kebaikan kan begitu. Misalnya ini buruk, ini dosa, ini pahala. Kuncinya kalau mau pahala mau dikasih berat kan ada dua. Kalau mau dikasih berat pahala, ditambah ini atau ini yang dikurangi. Kan begitu. Ya kau matimbangi nama tanah siwali, meki pendrei matana, meki peringangi matana, peko carana. Kurangi ya matana atau tambah yang meringangi. Kan begitu. Nah sholat itu menambah dua. Selain menambah pahala, dia juga menghapuskan dosa. Jadi makanya sholat adalah satu-satunya ibadah yang tunggal pelaksanaannya. Tidak boleh dicampur Pak. Orang kalau puasa, nonton TV, puasanya tidak batal. Tapi asam pajan nih gak nonton televisi tanah batal. Iya. Kan begitu. Nah puasa kita mak bicara dia, nama mereka menonton televisi dia mereka mah HP tapi asam pajan negara. Napa kita bicara atau menonton televisi? Karena batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa diduakan hanya sholat. Itu totalitas. Makanya penghambaan total itu hanya sholat. Puasa dan semua yang lain pahala bisa diganti Pak. Haji bisa diganti, namanya badal haji. Puasa bisa diganti, namanya fidyah. Kau tidak mampu berpuasa sudah tua, tidak bisa berpuasa, bayar. Caranya bayar, kasih makan orang miskin. Itu tidak usah puasa lagi. Kan begitu. Haji bisa diganti, zakat anak yang bisa bayarkan. Puasa bisa diganti. Tapi satu-satunya yang tidak boleh digantikan hanya sholat. Dan tidak boleh diwakilkan. Seandainya wadingi wakil lagi Pak, makanya may podak balakai di makadalono mabalu iko ya pemasa pejaloro kado petuju ko cicak. Makanya itu seandainya bisa, tidak bisa. Makanya ibadah yang tidak bisa pindah ke orang lain dan tidak bisa orang lain kasih ke kita cuma sholat. Itu nafsi-nafsi Pak. Kalau kau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa baring isyarat, kalau tidak bisa isyarat lipu imam sampai jangan kok. Kan selesai persoalan. Makanya tidak ada tawaran. Kalau kau tinggalkan mesti kau isi, namanya qadha. Kan begitu, tidak ada. Jadi kalau saya Pak, pokoknya jangan tinggalkan. Namun maka ada paboto kak maganda, laksanakan sholat. Nanti kalau dari kemudian angkai pau, maka ada masa